Kita ketemu lagi di video kuliah sistem pengelolaan basis data. Kita akan melanjutkan membahas mengenai transaksi dan konkurensi kontrol atau kontrol konkurensi. Ya, sebelum kita ke materi konkurensi kontrol, kita akan melihat dulu skema transaksi yang sebelumnya kita sudah bahas. Ya, ini kurang lebih skema transaksinya. Jadi pada saat transaksi dari beberapa pengguna akan mengakses basis data, di dalam DBMS akan ditangani oleh program yang disebut sebagai transaction manager, ya, atau manajer transaksi, di mana tugasnya itu adalah melakukan pengolahan transaksi basis data sebelum melakukan pengelolaan distribusi data, khususnya untuk transaksi multi-user. Jadi panah-panah di sini melambangkan banyaknya transaksi dari banyak user yang harus diatur oleh transaction manager. Nah, selanjutnya seperti pernah dibahas sebelumnya, setiap transaksi akan diberi masing-masing jadwal oleh sebuah fungsi aplikasi dalam DBMS yang dikenal sebagai scheduler atau penjadwal. Tugasnya itu adalah menentukan urutan relatif transaksi sehingga serialisasi dari syarat untuk suksesnya sebuah transaksi bisa dijamin. Baik, setelah diberikan penjadwalan, maka seterusnya ini akan dikelola transaksi dari pengguna oleh data manager. Ya, data manager ini mengatur penyimpanan di data store di sini di physical database. Tetapi data manager mempunyai dua bagian, yaitu recovery manager yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam melakukan transaksi, dapat melakukan pembatalan, mengembalikan kondisi basis data ke kondisi yang konsisten, serta cache manager. Nah, ini karena transaksi itu nanti banyak bermain, banyak menggunakan memori, maka tugas dari cache manager untuk mengelola memori, terutama memori yang volatile, ya, yang tersedia di dalam komputer di mana DBMS tersebut digunakan. Maksudnya adalah supaya transaksi bisa berjalan lebih cepat sebelum melakukan transaksi fisik, ya, baik pengambilan atau penyimpanan di database fisik, ya, disimpan di hard disk, ya, misalnya. Baik, jadi itu skema dari transaksi sebelum sampai ke akses fisik basis data. Oke, nah ini konkurensi kontrol. Jadi dalam sebuah transaksi yang simultan, di mana satu sumber itu digunakan oleh sumber basis data, maksudnya, ya, digunakan oleh banyak transaksi, ini dikoordinasi pelaksanaannya. Jadi dikenal sebagai kontrol konkurensi. Tujuannya adalah untuk menjamin berhasilnya serialisasi transaksi multi-user, tentu saja dalam pengendalian atau kontrol lingkungan basis data DBMS. Ya, ini DBMS-nya umum, ya, bisa dari berbagai
merek. Nah, ada beberapa problem dalam penerapan konkurensi kontrol, nanti kita akan lihat. Masalah utama kontrol konkurensi katanya adalah hilangnya data pada saat pembaruan atau update, di mana data belum komit atau hasil pengolahan tidak konsisten. Ya, misalkan paling sederhana adalah karena banyaknya transaksi menggunakan sebuah field atau item data, ternyata hasilnya itu tidak konsisten atau salah. Secara umum ada 3 problem yang berkaitan dengan konkurensi kontrol, di mana banyak transaksi menggunakan misalkan sebuah tabel. Oke, kita lihat. Nah, ini problem pertama untuk kontrol konkurensi, yaitu loss update, ya. Jadi hilangnya pembaruan. Baik, kita lihat di sini ada produk. Ini mewakili sebuah tabel, di mana di dalam tabel tersebut ada sebuah field dengan nama jumlah produk, di mana isi field tersebut adalah 35. Nah, di sini ada T1, ada transaksi 1, ada transaksi 2. Ini contoh sederhana, ya, hanya 2 transaksi, sementara transaksi simultan biasanya itu ya mungkin sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan N transaksi. Baik, kita lihat apa yang terjadi pada saat 2 transaksi ini akan menggunakan tabel produk, sehingga terjadi hilangnya pembaruan data. Misalkan dari T1 ini membaca read, ya, membaca isi field jumlah produk, di mana isinya itu adalah 35. Nah, T1 baru membaca, T2 ikut juga membaca. Sebetulnya kalau operasinya itu hanya membaca dari 1, 2, 3 transaksi, tidak menjadi masalah karena tidak terjadi update atau perubahan. Nah, kita akan lihat masalahnya terjadi di mana. Lalu T1 melakukan transaksi selanjutnya setelah membaca jumlah produk isinya 35, berarti jumlah produk isinya 35, diupdate, ditambah 100. Sehingga hasilnya itu adalah ya 100 tambah 35, 135. Sebelum selesai commit, T2 melakukan operasi yang sama setelah membaca dari jumlah produk dikurangi 30. Artinya dia membaca membaca isi jumlah produk 35, lalu 35 dikurang 30. Sementara di sini tadi 35, karena ini berbeda transaksi. Pembacaannya juga saatnya berbeda. Nah, di sini terjadi masalah. Misalkan T1 itu akan setelah menjumlahkan jumlah produk ditambah 100 akan menuliskan ke database, mengupdate nilai yang ada di database. Di sini sudah ditambahkan 135, ditulis, ini juga ditulis. Ya, jadi 35 dikurang 30. Kenapa T2 menulisnya hasilnya 5? Karena dia membaca di awal. Problem. Ya, jadi hasilnya, hasil akhir di database itu 5.
Sementara update-nya seharusnya 135 dikurang 30. Problem yang kita lihat adalah T1 tidak diisolasi dengan baik, tidak menyelesaikannya transaksinya sampai dengan selesai. Setelah write di sini seharusnya commit, baru hasil dari transaksi T1 dibaca oleh T2. Meskipun kalau read yang di sini ini tidak masalah. Problem mulai terjadi sebetulnya pada saat melakukan update dari jumlah produk oleh T1 ditambah 100, oleh T2 dikurangi 30. Hasilnya akan berbeda. Nah, loss update menjadikan nilai dari field jumlah produk tidak konsisten. Pembaruan yang dilakukan oleh transaksi pertama hilang. Kenapa? Karena ditimpa oleh transaksi kedua. Oke, itu yang kita sebut sebagai loss update atau pembaruan yang hilang. Ini problem pertama untuk kontrol konkurensi. Oke. Problem yang kedua adalah uncommitted data. Data yang belum commit mungkin ya, istilah belum komitmen, belum selesai dituliskan ke dalam database fisik. Baik, kita masih menggunakan contoh yang sama. Ada T1, ada T2, ada tabel produk dengan jumlah produk isinya 35. T1 melakukan transaksi membaca jumlah produk. Isinya 35. Lalu T1 menambah jumlah produk yang isinya 35 dengan nilai baru 100. Jadi 35 ditambah 100. Ditulis menjadi 135. Sampai sini tidak ada masalah. Sudah ditulis. Nah, problem muncul. Sebetulnya problem muncul bukan hanya di T2 saja, tapi juga di T1. Nah, hasil dari T1 ini 135 dibaca oleh T2. Lalu 135 setelah dibaca dikurangi 30 oleh transaksi kedua. Problem muncul pada saat T1 membatalkan atau rollback atau undo write yang 135. Sementara ini sudah dibaca oleh T2. Ini rollback, dikembalikan lagi nilainya ke nilai awal. Seakan-akan ini jumlah produk 100 tidak jadi dilaksanakan. Pada saat dia menulis, ini sudah salah. Ya. Seharusnya hasilnya adalah ya ini tetap 35 dikurangi 30. Hasilnya adalah 5, bukan 105. Tidak konsisten, salah. Betul data sudah ditulis, tetapi data belum commit, belum sampai di benar-benar ditulis menjadi database yang konsisten, baru boleh dibaca oleh transaksi berikutnya. Ya, kita lihat sebetulnya problemnya sama dengan loss updates, yaitu isolasi. T1 belum selesai sebetulnya pekerjaannya. Kalau di sini sampai perintahnya commit, ya tidak masalah, tetap nilainya adalah 135. Tetapi karena di sini nilai perintahnya transaksinya adalah rollback, dikembalikan ke nilai awal,
ini jadi masalah. Hasilnya adalah database yang tidak konsisten. Seharusnya nilainya itu adalah 5, ini nilainya 105. Ya, ini problem kedua dari concurrency control. Problem yang ketiga adalah inconsistent retrieval. Menghasilkan data yang tidak konsisten. Baik, kita lihat masih menggunakan tabel produk dan transaksi 1, transaksi 2. Kita lihat transaksi 1 membaca jumlah produk untuk produk tertentu. Misalkan produknya namanya P01, jumlahnya 8. Lalu kembali T1 membaca jumlah produk untuk kode produk, jadi produk, jumlah produk, dan kode produk ini adalah field yang ada di tabel produk ya. Contoh saja ini isinya. P2 jumlahnya adalah 32. Jadi total yang sudah dibaca itu adalah 8 ditambah 32. Tanpa mempedulikan kode produk, hanya mempedulikan jumlah produk saja. Hasilnya adalah 40. Nah, ini belum sampai commit. T2 sudah melakukan transaksi membaca. Meskipun misalkan tidak masalah ya, karena ini kode produknya berbeda, hasilnya, isinya juga berbeda. Ini sebetulnya tidak apa-apa dilaksanakan. Kalau membaca T1, T2 membaca, bahkan kalau di sini ada T3, ada T4, membaca tidak jadi masalah. Nah, jika terjadi operasi seperti ini, mulai kita melihat bisa mengakibatkan inconsistent retrieval. Misalkan jumlah produknya 15 yang untuk P4 ditambah 10 ditulis. Sehingga hasilnya adalah 25 untuk kode produk dengan nama P4. Ini membaca untuk produk P4. Problem muncul. Karena ini sudah ditulis, dimasukkan ke dalam jumlah produk, jumlahnya 25, maka nilai awal untuk produk apapun jumlahnya jadi 25. Masalah yang terjadi adalah yang 2 ini kemana? Ya, yang membaca 2 dan menambahkan ini jadi tertimpa oleh override. Padahal seharusnya jumlah produk dari kode produk P01 ditambah kode produk P02 seharusnya ada 40. Tapi karena ditulis untuk produk P4 25, yang dibaca hasilnya dari jumlah produk tetap 25. Yang 40 ini hilang. Ya, istilahnya adalah tidak konsisten. Sebetulnya seperti apa di sini tidak masalah kelihatannya. Commit ini sukses. Di sini yang problem. T1 ini melakukan terjadi inconsistent retrieval. Ya. Artinya data yang dihasilkan itu tidak konsisten. Oke. Jadi itu 3 problem yang harus diperhatikan. Kenapa pentingnya yang namanya concurrency control. Yang pertama tadi adalah loss update ya, yang kedua adalah uncommitted data, yang ketiga adalah inconsistent retrieval. Oke, dari
paparan tadi saya harap Anda paham ya. Ini contoh sederhana aja dari 2 transaksi, sementara transaksi biasanya simultan ya sampai dengan transaksi ke N. Anda bisa bayangkan jika misalkan serialisasi, isolasi ya itu tidak dilaksanakan, ketiga problem tersebut yang akan muncul. Nah, metode untuk menanggulangi ketiga problem tersebut ada 3 macam yang biasanya dilakukan oleh concurrency control. Yang pertama adalah optimistic. Ya, ini algoritma yang digunakan di DPMS-nya. Algoritma optimis berarti ya. Jadi, pemeriksaan dalam transaksi ini ditunda. Lalu kenapa? Karena setiap transaksi diharapkan telah memenuhi aspek isolasi dan aturan integritas lainnya, misalnya serialisasi atau recovery, sampai akhir tanpa memblokir transaksi yang membaca atau menulis. Algoritma ini menyiratkan bahwa setiap transaksi itu baik-baik saja, tidak akan terjadi 3 problem yang kita bahas tadi akan terjadi. Nah, membatalkan transaksi untuk mencegah pelanggaran jika aturan diinginkan harus dilanggar atas yang commit. Artinya apa? Jika ada yang akan mengupdate data sementara transaksi sebelumnya ini belum komit, dianggap melanggar. Ya. Jadi transaksi yang sebelumnya menggunakan sebuah item data di tabel itu dibiarkan sampai komit dulu, baru transaksi yang lain yang akan menggunakan tabel yang sama dan mungkin juga field yang sama bisa mulai untuk melakukan transaksi. Metode concurrency control yang kedua adalah pessimistic atau pesimis. Ya. Nah, karena pesimis mungkin ya, jadi setiap akan melakukan transaksi, ini langsung diblok dulu setiap operasi transaksinya. Dengan asumsi semua transaksi dapat menimbulkan pelanggaran aturan. Transaksi hanya boleh dilaksanakan jika kemungkinan pelanggaran tidak ada atau menghilang. Betul, ini cara yang paling aman untuk mengantisipasi problem pada concurrency control, tapi ternyata juga ada kekurangannya karena pemblokiran operasi biasanya akan berakibat pada pengurangan kinerja ya. Jadi semakin lama karena semuanya diblok dulu, diperiksa satu-satu dulu ya, semuanya pastikan diisolasi, punya jadwal yang masing-masing berbeda, tidak akan saling serobot, baru setiap transaksi boleh mulai melakukan kegiatannya. Itu pessimistic. Yang ketiga untuk metode kontrol konkurensi adalah semi-optimistic. Nah, ini jadi antara optimis dan pesimis ya, di tengah-tengahnya itu adalah semi-optimistic. Yaitu melakukan blok operasi dalam beberapa transaksi jika transaksi tersebut dapat menyebabkan pelanggaran beberapa aturan. Jadi, jika tadi di pesimis itu adalah semuanya diblok, untuk semi-optimistic ini hanya kira-kira transaksi yang akan
menjadi problem atau masalah yang akan diblok. Sementara transaksi lain yang tidak, itu tidak akan diblok. Ya, jadi tidak membloknya dalam situasi lain menggunakan aturan yang akan menunda pemeriksaan hanya jika diperlukan. Ini ada yang dibiarkan seperti mekanisme optimis, ada yang diblok seperti mekanisme pesimis. Oke. Jadi 3 ini digunakan di DBMS tergantung dari transaksi-transaksi yang terjadi yang menggunakan sumber data yang sama. Oke, itu materi kita. Ya, yang pertama adalah skema transaksi, ya, bagaimana program-program dalam DBMS ini mengatur baik untuk transaksi simultan, lalu ke penjadwalan, pengaturan memori, sampai dengan akses ke physical database. Lalu Anda sudah belajar mengenai pentingnya konsep konkurensi kontrol, terutama untuk database multi-user. 3 problem tadi yang terjadi, sehingga mengapa konkurensi kontrol itu dibutuhkan. Ya, jadi dari 3 problem tersebut hasilnya adalah database yang tidak konsisten dan 3 metode untuk menjalankan konkurensi kontrol, yaitu metode optimis, pesimis, dan semi-optimis. Oke? Cukup dulu untuk materi konkurensi kontrol. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.